Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslamnya. Di sini saya dari Prodi Matematika akan menjelaskan tentang kesetaraan logis atau logical equivalent. Nah, dalam merenungkan tabel kebenaran, di sini ada seumpama P diimplikasi Q. Nah, kita sadari bahwa P diimplikasi Q benar atau tepat ketika P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Secara gak langsung itu, jika P-nya itu benar-benar, Q-nya bernilai benar, maka B implikasinya bernilai benar. Nah, dan juga jika P-nya bernilai salah dan Q-nya juga bernilai salah, maka B implikasinya juga bernilai benar. Intinya bukan P-nya benar, Q-nya salah, itu maka bernilai salah. Nah, dengan kata lain, P implikasi Q adalah benar atau tepat ketika salah satu dari pernyataan dari P konjungsi Q atau negasi P konjungsi negasi Q adalah benar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke tabel kebenaran saja. Nah, yang akan kita tampilkan tabel kebenarannya itu nanti ada negasi P, negasi Q seperti itu ya. Kita langsung cek. Nah, untuk pertama yang pasti P ya. P pasti bernilai benar-benar salah-salah dan Q-nya pasti bernilai benar-salah benar-salah. Nah, untuk negasi P-nya, negasi itu apa sih? Negasi itu lawan kan ya. Lawan P-nya berarti lawannya benar apa? Salah. Berarti yang P-nya tadi benar-benar salah-salah, jadi salah-salah benar-benar. Nah, negasi Q-nya berarti kebalikan dari Q. Q-nya benar, negasi Q-nya berarti bernilai salah. Q-nya bernilai salah, berarti negasi Q-nya bernilai benar. Begitu pula sebaliknya. Nah, lalu selanjutnya yaitu P konjungsi Q. Konjungsi itu apa yuk? Konjungsi, kalau saya biasanya itu konjungsi itu diteliti dari benar-benar maka bernilai benar. Nah, kalau P Q-nya benar maka konjungsinya bernilai benar. Kita coba ya. Nah, ini P-nya bernilai benar, Q-nya juga bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Nah, jika P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, berarti konjungsinya salah karena hanya BB yang benar. Berarti hanya PQ benar yang benar. Nah, selanjutnya yaitu negasi P konjungsi negasi Q. Nah, negasi P-nya kita perhatikan, negasi P dan negasi Q-nya. Konjungsi sama seperti tadi ya, hanya benar-benar yang bernilai benar. Negasi P-nya salah, negasi Q-nya salah. Kalau konjungsi hanya benar-benar yang bernilai benar. Kita cek negasi P-nya yang benar yang mana, terus negasi Q-nya yang benar yang mana. Yang terakhir ini ya, nilai negasi P-nya adalah benar, negasi Q-nya benar. Berarti hanya ini yang bernilai benar, yang lainnya bernilai salah. Nah, selanjutnya kita cek P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Kita perhatikan P konjungsi Q tadi dan kita perhatikan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, ini kita disjungsikan, berarti kalau disjungsi itu jika tadi itu konjungsi benar-benar maka benar, kalau disjungsi salah-salah maka salah. Contoh, kita lihat ya. Nah, ini di bagian P konjungsi Q bernilai benar, maka negasi P konjungsi negasi Q-nya salah, maka disjungsinya benar. Nah, jika P konjungsi Q bernilai salah, negasi P konjungsi negasi Q bernilai salah, maka disjungsinya bernilai salah karena hanya salah-salah yang bernilai salah. Dilihat ya, benar ya. Nah, yang terakhir yaitu P diimplikasi Q.
Jika ada tanda dua panah kanan kiri, berarti itu disebut biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi seperti yang telah dipaparkan tadi di atas, hanya yang sama yang benar. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka nilainya benar. Jadi, dan juga jika P-nya salah, Q-nya salah, maka benar. Intinya jika sama maka benar. Nah, kita cek di P. P-nya benar, Q-nya benar, maka B implikasinya bernilai benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka B implikasinya bernilai salah. Nah, yang terakhir ini P-nya salah, Q-nya salah, maka B implikasinya bernilai benar. Meskipun salah-salah, tapi benar karena yang sama yang benar. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa P biimplikasi Q dan P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Tidak peduli berapapun nilai kebenaran dari P dan Q, dan mengatakan bahwa P biimplikasi Q dan P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q adalah ekuivalen secara logika. Kita cek nilai dari P biimplikasi Q BS SB ya. Nah, nilai dari P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q juga bernilai BSSB, sama ya nilainya ya. Nah, ini disebut ekuivalen secara logika. Nah, secara umum, dua pernyataan secara logika jika nilai kebenarannya sama dengan baris demi baris dalam tabel kebenaran. Kesetaraan logis atau logical equivalent adalah penting karena hal ini dapat memberikan kita cara-cara yang berbeda untuk melihat hal yang sama. Sebagai contoh, tabel di bawah ini menunjukkan bahwa P implikasi Q secara logika ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q implikasi dengan negasi P. Kita cek ya. Nah, seperti biasa, P pasti bernilai benar-benar salah-salah, Q juga benar salah. Negasi P-nya kebalikan dari P berarti SSBB. Nah, negasi Q-nya kebalikan dari Q, SB. Nah, selanjutnya yaitu negasi Q implikasi dengan negasi P. Jika biimplikasi tadi itu kan sama-sama maka benar. Nah, jika implikasi itu benar salah maka salah. Kita cek. Negasi Q-nya bernilai salah, negasi P-nya bernilai salah, maka implikasinya bernilai benar karena implikasi itu hanya benar salah yang bernilai salah. Nah, yang kedua nih, coba cek. Negasi Q itu bernilai benar, negasi P-nya bernilai salah, maka implikasinya bernilai apa? Salah. Karena kan tadi sudah disebutkan hanya benar salah yang bernilai salah. Nah, yang ketiga itu negasi Q-nya kan S, negasi P-nya B, maka bernilai apa? Benar. Nah, begitupun yang terakhir ya, sama. Berarti hanya yang kedua saja yang bernilai salah, karena hanya yang kedua yang memenuhi ya. Nah, yang terakhir P implikasi Q. Implikasi sama ya kayak tadi ya, hanya BS sama dengan S, hanya benar salah yang bernilai salah. P-nya bernilai benar, Q-nya benar, berarti implikasinya benar. Jika P-nya benar, Q-nya salah, maka S-nya bernilai salah. Begitu juga seterusnya.
fakta bahwa P implikasi Q sama dengan negasi P sama dengan negasi Q implikasi negasi P sangat berguna karena banyak sekali teorema yang memiliki bentuk P implikasi Q. Kita slide. Ada dua pasang pernyataan yang ekuivalen secara logika yang akan muncul lagi dan lagi di seluruh buku, termasuk buku ini dan buku selanjutnya yang lain. Kedua pernyataan ini cukup lazim sehingga diberi nama khusus, yaitu hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan yang pertama yaitu negasi P konjungsi Q sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Dan yang kedua, negasi P disjungsi Q sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kita lihat hukum De Morgan yang pertama. Negasi P konjungsi Q dan negasi P disjungsi negasi Q nilainya sama, bukan? Ya, sama. Kita cek saja. P-nya seperti biasa bernilai BBSS, Q-nya juga BSBS, negasi P kebalikan dari P-nya SSBB, dan negasi Q-nya SPSB. Dan P konjungsi Q sama seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Kalau konjungsi itu benar-benar maka benar. P-nya benar, Q-nya benar, maka P konjungsi Q-nya benar. Yang lain bernilai salah karena tidak ada yang sama. Nah, negasi P konjungsi Q, negasi P konjungsi Q, maka bernilai SBB. Konjungsi tadi berarti apa? Benar-benar maka benar. Nah, terus hukum De Morgan sebenarnya sangat alami dan intuitif. Pertimbangkan pernyataan negasi P konjungsi Q yang dapat kita tafsirkan bahwa tidak mungkin kedua P dan Q benar. Jika tidak mungkin kedua P dan Q benar, maka setidaknya salah satu dari P atau Q salah. Dalam hal ini, negasi P disjungsi negasi Q benar. Dengan demikian, negasi P konjungsi Q memiliki arti yang sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Dan hukum-hukum De Morgan bisa sangat berguna. Misal kita mengetahui bahwa beberapa pernyataan yang memiliki bentuk negasi P disjungsi Q adalah benar. Dan hukum De Morgan yang kedua mengatakan bahwa negasi Q konjungsi negasi P juga benar, sehingga negasi P dan negasi Q juga benar. Kemampuan untuk mendapatkan informasi tambahan seperti itu dengan cepat bisa sangat berguna. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.